Iya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di laptop saya sudah menunjukkan pukul 19.00. Itu artinya Bapak Ibu saudari kita akan memulai kegiatan persekutuan tengah minggu kita yang disebut dengan Rabu Inspiratif ini. Kita akan mulai kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026, ya, 2 hari pasca kemerdekaan. Di mana Bapak Ibu Saudari malam hari ini tema yang akan kita renungkan adalah kekuatan kasih. Bacaan Alkitab diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudari, kita akan mengawali persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa, dan pada kesempatan malam hari ini untuk doa buka akan dipimpin oleh Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustina Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Apakah mendengar suara saya? Masuk, Bu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa Allah surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ke tangan kasih-Mu ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami semua, baik yang sudah ada di online ataupun yang belum bergabung dengan kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang luar biasa buat kami. Tuhan yang ada di surga, kami menyerahkan waktu kami, ibadah kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kepada Pak Sam untuk menyampaikan berkat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang ada di surga, pada malam hari ini kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara semua alat-alat yang kami pakai, Tuhan. Biarlah ibadah online ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan yang ada di surga, pada malam hari ini
Kami siap mendengarkan firman-Mu yang kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Agustin. Ya, terima kasih. Oke, Bu Saudari, seperti yang tadi saya katakan bahwa malam hari ini renungan kita dengan tema kekuatan kasih diambil dari bacaan Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpahutlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kasih, maka rasanya sebuah hal yang sudah kita yakini sejak zaman dulu adalah kasih itu melebihi segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu. Bahkan ada lagu yang mengatakan kasih Yesus lebih dari semua. Ya, dan seterusnya lagunya seperti itu kurang lebih. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kasih, maka ini adalah sebuah hal yang ambigu. Kenapa dikatakan ambigu sekaligus paradoks? Karena ini bicara tentang sebuah hal yang utopis, sebuah hal yang rasanya membuat kita pusing 7 keliling. Ya. Karena apa Bapak Ibu saudari? Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari yang namanya ego pribadi. Ya, mulai dari apapun itu namanya, ego sektoral lah, ego personal lah. Intinya keinginan pribadi yang ingin lebih didahulukan ketimbang keinginan untuk bersama. Dan kecenderungan manusia, Bapak Ibu saudari, lebih mudah untuk membenci daripada mengasihi. Lebih mudah untuk menghilangkan daripada menghidupkan, dan lebih mudah untuk membuang daripada membangun kembali. Nah Bapak Ibu saudari, ini juga yang memang menjadi concern atau menjadi pemikiran dalam kehidupan jemaat di Roma, khususnya bagi jemaat yang hidup di tengah tekanan. Bapak Ibu saudari, kalau kita lihat di Roma 12 ini kan Paulus tadinya mengajarkan tentang persembahan yang benar. Kita tahu bersama Bapak Ibu saudari bahwa surat Roma adalah surat yang berisi pengajaran-pengajaran Paulus, yang berisi banyak hal, yang berisi boleh dibilang ini banyak penafsir yang mengatakan inilah dasar daripada logika kekristenan, itu banyak di dalam surat Roma, ya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu saudari, Paulus itu Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, di dalam bagian itu Bapak Ibu saudari, Paulus menekankan tentang pentingnya hidup di dalam kasih. Di bagian ayat 9 dengan jelas
Paulus mengatakan hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudari, tulus ikhlas ini kalau di dalam TB lama dikatakan jangan berpura-pura. Nah, sangat menarik ketika kita menggunakan kata tulus ikhlas. Tulus ikhlas di sini artinya adalah kasih yang memang sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa pernah berpikir apakah saya akan mendapatkan keuntungan daripada hal ini. Dengan jelas Bapak Ibu Saudari, Paulus mengatakan bahwa kasih yang harus kita lakukan itu tidak boleh berpura-pura. Kenapa? Karena Allah sendiri telah mencontohkan kasih yang tidak berpura-pura itu. Di mana dia rela memberikan anaknya itu. Menjadi simbol bahwa apa yang ia miliki, ia berikan untuk keselamatan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Karena apa? Karena jemaat di Roma ini kan korespondensi gitu ya. Jemaat di Roma itu boleh dibilang mengirimkan surat kepada Paulus. Bertanya soal apa sih bentuk kasih. Gitu ya. Ketika mereka melihat banyak orang yang menjilat ya, di dalam Roma ini kan di ibu kota ya, dekat dengan pemerintahan. Tidak jarang bagian dari jemaat di Roma ini sebagian mungkin hidupnya juga dekat dengan pemerintah. Mereka melihat bagaimana cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini mereka bertanya, apakah Kristus mengatakan hal seperti itu? Bagaimana pengajaran tentang mengasihi? Nah, di sini Paulus langsung bilang, kasih itu adalah sesuatu yang harus tulus ikhlas. Tidak boleh mengharapkan pamrih. Dan di dalam kasih tulus ikhlas itu, yang harus dilakukan oleh jemaat adalah apa? Membenci yang jahat dan berpaut pada yang baik. Benci yang jahat berarti kita harus meninggalkan serta menanggalkan kecenderungan kita untuk berpikir hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kasih itu dilakukan dengan tulus ikhlas, walaupun tidak mudah, maka kita akan berpaut kepada yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudari, di dalam bagian ini Paulus juga mengingatkan agar setiap jemaat atau setiap umat tidak terjebak pada kasih yang munafik. Kasih yang munafik itu seperti apa sih? Simpel Bapak Ibu Saudari. Kasih yang munafik itu adalah ketika kita berharap bahwa orang itu akan mengasihi kembali kita setelah kita melakukan tindakan kasih. Pesan untuk tulus ikhlas dan tanpa pamrih itu dengan jelas menjadi pesan yang mengingatkan kepada jemaat untuk melakukan kasih secara total dan tidak berharap kembali. Kalau melakukan kasih itu dengan munafik, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Makanya di ayat 10 Bapak Ibu Saudari dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan perlombaannya bukan soal bagaimana kita lebih banyak memberi atau lebih sedikit memberi. Tapi di sini Paulus mengatakan saling mengasihi sebagai saudara, mendahului dalam memberi hormat. Kecenderungan orang, Bapak Ibu Saudari, adalah kita menunggu orang menghormati. Apalagi orang mengatakan, ya harus dia duluan lah yang menghormati. Dia lebih muda, dia lebih junior, atau apapun lah yang bisa kita gunakan termnya. Di sini Paulus mengatakan apa? Justru kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak ada batasan-batasan di dalam memberi hormat. Yang namanya memberi hormat itu adalah sebuah tindakan aktif. Karena apa? Karena Tuhan yang begitu tinggi telah lebih dahulu menghormati kita. Kita yang harusnya menghormati dia, justru dia yang lebih dahulu menghormati kita. Cenderungan itulah yang harusnya menggerakkan kita sebagai umat yang telah ditebus untuk saling menghormati dan bahkan apa? Kerajinan kita tidak boleh kendor. Karena apa? Rasa hormat itulah yang mendorong kita untuk terus melayani Tuhan. Membiarkan roh kita menyala dan bahkan bersuka cita dalam pengharapan dan sabar di dalam menanggung penderitaan serta bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudari,
Inilah bagian-bagian kekuatan kasih yang dipaparkan oleh Paulus. Dan kalau kita lihat sampai di ayat 13, turutlah menanggung kekurangan, berkatilah siapa yang menganiaya, hendaklah kamu sehati sepikir, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini merupakan sebuah hal yang tidak terfikirkan. Dan melalui bagian-bagian ini Paulus hendak mengatakan apa? Kasih memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkirakan. Kembali lagi dasar berpikirnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kekuatan kasih membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan membuat apa yang tidak diperkirakan menjadi sesuatu yang kita dapat lakukan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa yang namanya kekuatan kasih itu mampu menembus segala sekat-sekat batasan yang dibuat oleh manusia. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Paulus juga menasihati agar kita tidak melakukan pembalasan. Ini yang menarik. Kalau kita tadi berpegang pada premis bahwa kasih memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak diperkirakan, ini pun berlaku dalam kehidupan, khususnya kehidupan berrelasi. Di dalam ayat 19, Paulus mengatakan, berilah tempat kepada murka Allah, di mana dia mengutip, kalau kita lihat Ulangan 32 ayat 35, pembalasan itu adalah hakku, akulah Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Paulus mengingatkan bahwa urusan membalas itu bukan urusan kita. Sebagai manusia, tugas kita. Paulus mengingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam bagian Injil. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Bahkan di dalam bagian-bagian yang lain, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan tidak pernah mengamanatkan tugas untuk balaslah. Tetapi apa? Kasih kita. Karena apa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jika seterumu lapar, di ayat 20 mengutip dari Amsal 25 ayat 21 sampai dengan 22, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat ia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan di ayat 21, Paulus mengatakan, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kasih memungkinkan kita untuk mengalahkan yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Kasih memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Karena kasih yang begitu besar, Allah rela datang ke dalam dunia. Allah rela hadir dan menjadi sama dengan kita. Karena kasih yang begitu besar, ia bisa memberikan nyawanya, memberikan masa depan yang besar buat kita. Karena kasih, kita dimampukan untuk memiliki hidup yang baru. Hidup yang benar-benar beda dengan yang sebelumnya. Karena kasih kita dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melawan kecenderungan diri kita yang memang sudah menjadi bawaan lahir dalam tanda kutip. Manusia kan pengennya membalas hal yang sama ya. Saat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ada tuh di dalam Perjanjian Lama. Tapi karena kasih Tuhan, hukum itu bukan digugurkan. Kita tidak boleh lagi hidup seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, ia telah menebus kita. Sehingga memampukan kita untuk memiliki hari yang baru di dalam Dia. Dan melalui bagian ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk bersandar pada kekuatan kasih. Kekuatan yang menolong kita untuk bisa melakukan hal-hal baik seperti yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Dan firman ini juga yang bersabda kepada kita di tengah minggu ini. Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang kasih, rasanya kita sudah cukup melihat berita-berita yang bahkan hari-hari ini lebih banyak orang yang memilih untuk menghujat daripada mengapresiasi. Lebih banyak orang yang masuk dengan pemerintah kita gitu ya Bapak Ibu. Rasanya apapun yang dilakukan jadi semuanya salah.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, kalau semuanya dilihat sebagai dengan kacamata semuanya salah, dan kita tidak menawarkan harusnya seperti apa, apakah akan jadi sesuatu yang baik dan produktif? Jawabannya tidak. Firman kita minggu ini mengingatkan, kalau kita punya kasih, kalau kita menjalankan hidup kita berdasarkan kekuatan kasih, kita bukan hanya sekedar melihat kesalahan, tetapi kita melihat lebih jauh daripada itu. Tidak lagi berfokus pada kesalahan, tapi berfokus pada bagaimana kita memperbaikinya. Jika ada sebuah kondisi, bagaimana kita harus memperbaiki ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Melalui firman ini, Paulus mengingatkan kepada kita untuk hidup berdasarkan kekuatan kasih. Kekuatan yang mampu mengubah segala sesuatu. Kekuatan yang bahkan menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terbayang sebelumnya. Kekuatan yang bahkan menggerakkan kita untuk menjadi alat berkat-Nya di tengah segala kesuraman dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita hidup berdasarkan kekuatan kasih ini. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kekuatan kasih, bahkan mengupayakan kasih sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi krisis, atau bahkan dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Satu cara yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudari, adalah dengan apa? Mengubah perspektif. Perspektif kita tidak lagi diarahkan pada hal-hal yang bersifat drama. Kurangi drama. Perbanyak logika. Satu hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau hidup dalam kasih, kurangi drama-drama, sudah. Cukup drama itu hanya sebagai sesuatu yang kita nikmati untuk hiburan. Jangan kita bawa drama itu ke dalam kehidupan nyata. Ya lagi ramai ya Bapak Ibu, Dracin sekarang, bukan drakor lagi. Dracin ya, dengan judulnya. Misalnya nih gitu ya. Ternyata pembantuku adalah seorang CEO ya. Nah, kan kayak gitu ya. Kita berharap itu jadi nyata. Tapi Bapak Ibu coba deh kita mikir gitu ya. Yang kayak gitu walaupun ada di dunia nyata, secara statistik 1:1 juta. Ya bukan hal yang nyata gitu loh. Walaupun ada, kita suka baca cerita gitu ya, misalkan ya ternyata dia adalah CEO yang melamar menyamar gitu ya, atau saya pernah nonton sebuah reality show di di Amerika, dia owner bisnis tapi dia masuk ke dalam toko-tokonya itu jadi pelayan gitu ya, untuk mengecek bagaimana kemajuan bisnisnya. Ya. Itu kan kayak wah drama ya, tapi Bapak Ibu ada seorang Master of Ceremony yang sangat terkenal mengatakan apa? Di balik reality show pasti ada yang unreal. Di balik yang katanya reality, yang katanya sesuai kondisi, ada hal-hal yang tidak real, hal-hal yang sudah dikondisikan sebelumnya. Nah itu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Yang namanya drama, biarlah itu sebuah drama sudah. Jangan hidup kita berlandaskan drama. Hidup kita tetap harus berlandaskan logika. Kebanyakan drama hidup kita, ya akan jadi apa? Dikit-dikit drama. Ya memang kita, orang yang menonton mungkin tertawa atau bahkan bertepuk tangan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudari, nyamuk mati karena tepuk tangan. Perbanyaklah logika. Perasaan butuh kita kembangkan. Tapi kalau perasaan yang tanpa pemikiran, itu akan jadi hal yang buta. Cinta menjadi buta hanya karena tidak mau menggunakan logika. Kalau kita punya logika yang seimbang dengan cinta, maka cinta itu akan menjadi sesuatu yang konstruktif. Aduh, sayang ya, simpelnya gimana? Sayang ya, itu kucing nggak dikasih makan, berhenti disayang. Dikasih makan nggak kucingnya? Saya selalu bilang, kalau sayang dia udah bawa pulang. Ngapain sayang cuma di mulut doang? Kalau misalnya cuma di mulut doang, nggak usah bilang. Itu Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup dengan kekuatan kasih, maka kurangilah drama. Perbanyak logika kita. Kasih itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Tidak hanya untuk berpikir, tapi juga untuk bertindak.
Logika adalah sesuatu yang membekali kita untuk menyusun tindakan, bahkan menggerakkan kita untuk melakukan tindakan itu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup di dalam kekuatan kasih. Tidak hanya sekedar mendramakan kehidupan, tapi benar-benar melandaskan sesuatunya pada logika yang benar. Logika firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk benar-benar hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas. Tidak hanya tidak hanya kita melakukan kehidupan, tetapi berani untuk berpaut pada yang baik. Karena apa? Janganlah hidup kita dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab Allah telah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudari, kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok doa yang sudah tercantum di dalam warta jemaat kita. Barangkali Bapak Ibu Saudari selain hal-hal yang tercantum ini mohon maaf kurang update karena ini warta minggu lalu, gitu ya, minggu tanggal 16. Apakah ada pokok-pokok doa tambahan yang hendak kita doakan pada kesempatan malam hari ini? Persilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan mikrofon maupun menuliskan di dalam chat box yang ada. Jika ada tambahan, dipersilakan. Ada tambahan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan untuk menjadi orang-orang umat yang hidup di dalam kekuatan kasih. Kekuatan yang mengajak kami tidak hanya sekedar untuk meratap, tetapi untuk berpikir kritis, taktis, bahkan menyusun langkah-langkah strategis yang menolong kami untuk tidak hanya beriman di dalam kata-kata, tapi juga beriman secara nyata. Tidak hanya sekedar menjadi pelaku drama, tetapi berani hidup dengan logika yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami ya Tuhan, dan terus membentuk kami, sebab tanpa pengarahan-Mu kami tidak mungkin melakukannya. Kami pada saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bersyukur ya Tuhan atas perjalanan bangsa dan negara kami yang boleh mencapai usia di 81 tahun. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyertai bangsa dan negara kami, khususnya di dalam perjalanan ke depan. Kiranya Tuhan juga yang terus mengurapi para pemimpin kami, agar apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, segala sesuatunya untuk kepentingan dan kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang terdampak bencana di daerah Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur, dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati langkah-langkah restoratif di sana, memberkati para relawan dan juga keluarga korban yang mungkin sedang membutuhkan penghiburan. Kiranya Tuhan yang terus hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, agar menyerahkan hidup kami, agar setiap kami boleh menjadi pembangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk kegiatan kami GKI Cicurug ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian kami, dan minggu, baktian remaja, baktian anak, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kebersamaan guru sekolah minggu, atau kebersamaan layan anak, kebersamaan dan juga pembinaan pemusik serta pemandu, lalu juga perekrutan aktivis-aktivis seperti guru sekolah minggu, multimedia, juga untuk aktivis pemusik dan pemandu yang terus berjalan. Biarlah Tuhan berkati semuanya, termasuk juga persiapan pencalonan bakal calon penatua, dan juga persiapan menjelang bulan keluarga dan Natal tahun baru. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar semua berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Setiap umat yang terlibat di dalamnya bersama dengan karyawan kami, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan biarlah hidup mereka menjadi alat berkat-Mu.
kami juga teringat akan rekan-rekan kami yang dalam masa pemulihan maupun mereka yang sedang sakit. Di antaranya untuk Ananda Ayu Sinaga, Saudari Halpra Pedora Dababan, Saudari Epi Satriani, Ibu Elsawati Purba, Bu Wahyuni Kristin Saragi, Bapak Agus Irianto, Bapak Willy Hartono, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, juga rekan-rekan kami yang bergumul terkait pekerjaan, terkait pendidikan, terkait masa depan maupun kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan yang terus berkati mereka semua, Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan mereka dan menolong untuk tetap berpaut kepadamu saja ya Tuhan. Keluarga yang mendampingi Tuhan kuatkan dan cukupkan, dan pakai kami menjangkau mereka, mewartakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadamu saja. Kami juga teringat keluarga besar Bu Korin, Ibu Dr. Digi Korince, di mana engkau memanggil pulang adik terkasih beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan juga yang terus menguatkan keluarga dalam masa-masa berduka ini. Kami juga teringat akan rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang terus berkati agar rekan-rekan kami ini menjadi alat berkat-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri latihan kita dengan menyanyikan PKJ 277, yaitu sekalipun diriku dapat berkata-kata, akan menjadi pujian penutup kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku bagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum ditutup, adakah pengumuman dari Komisi Dewasa? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam persekutuan tengah minggu di hari ini, tanggal 19. Untuk pengumumannya, yang pertama, bidang bina Persekutuan Cici Suci Penginjil mengadakan bina parenting yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus mendatang, yaitu hari Selasa. Waktunya pukul 10 bertempat di GKI Jaina Jase. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut, dapat menghubungi pengurus Komisi Dewasa dan ada kendaraan yang akan mengantar ke GKI Jaina Jase. Yang berikut, tanggal 2 September, untuk PTM onsite akan diadakan di keluarga Bapak Omri, namun untuk tempatnya di ruang Sanhedrin. Waktunya seperti biasa pukul 18.00. Demikian Pak Pendeta untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Baik Bapak Ibu Saudari, mengingatkan besok hari Minggu, karena vibes-nya masih HUT GKI, Bapak Ibu Saudari, kalau kemarin kan 17-an ya, tanggal 16. Besok HUT GKI, HUT Penyatuan sih, tanggal 23. Jadi Bapak Ibu dihimbau seluruh umat untuk
menggunakan pakaian merah gitu. Ini salah ini. Harusnya bukan pakaian daerah, harusnya pakaian dengan warna merah gitu ya. Pakaian berwarna merah dalam rangka HUT GKI secara khusus. Warna liturginya juga merah, jadi keren gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa tanggal 23 kami Majelis Jemaat menghimbau Bapak Ibu untuk menggunakan pakaian dengan aksen atau pokoknya nuansa warna merah. Lalu yang kedua juga Bapak Ibu Saudari kategorisasi seperti biasa. Pemusik dan pemandu ada kegiatan pembinaan tanggal 25 dengan detail yang ada Bapak Ibu, link pendaftaran bisa menghubungi rekan-rekan di Komisi Kesenian di link yang tertera berikut gitu ya. Dan juga bagi rekan-rekan pelayan anak atau sekolah minggu ada kebersamaan tanggal 25 juga. Kalau yang tadi lokasinya agak jauh di atas gunung gitu ya. Kalau yang ini lokasinya dekat di kelas Daniel gitu ya. Itu kita konsepnya mau bikin acara arisan yang kayak ya acara yang ya kadang seru lah untuk ketawa-ketawa gitu ya. Tanggal 25 jam 8 sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Dan untuk Bapak Ibu Saudari yang calon anggota jemaat baru yang sudah mensubmit surat attestasi masuk, pembekalan akan dilakukan tanggal 13, 20 dan 27 September jam 11 setelah KU2 di ruang Ayub atau ruang Agape. Ya, yang biasa dipakai buat PMJ itu. Juga kami Komisi Anak membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi aktivis di sekolah minggu ya. Tidak hanya sebagai mengajar. Wah, saya takut kalau ngajar. Ya udah, yang lain bisa membantu kita untuk apa? Ya. Yang pertama untuk pemimpin pujian, nyariin lagu gitu ya. Kita udah canggih kok Bapak Ibu, speaker pakai Bluetooth gitu, udah tinggal pakai YouTube, WiFi ada kencang tinggal puter selesai gitu ya. Itu pemimpin pujian sekolah minggu kita buka requirement-nya. Dan juga untuk bagi Bapak Ibu, saya pengen ngajar, dulu teh saya ngajar di gereja saya, sok mangga, nggak apa-apa Bapak Ibu, join aja gitu ya. Atau Pak, saya cuma bisa ngabsen anak-anak, nandain mana yang hari ini datang, mana yang hilang, sok ikut gitu ya, nggak apa-apa. Kita sangat terbuka untuk itu Bapak Ibu. Atau bahkan juga ya Pak, saya mah cuma bisa gunting-guntingin kertas, nggak apa-apa, untuk bantu untuk bantu aktivitas. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Samtini maupun juga Ci Irin, atau juga ke saya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan dilihat di dalam bagian ini. Dan juga Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain Bapak Ibu bisa cek di di warta jemaat kita, yang mana linknya itu bisa tertera di media sosial kita atau di share WhatsApp yang biasa dibagikan gitu ya, yang Linktree itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu Saudari yang bisa dibagikan pada kesempatan malam hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Minggu depan Bincang Sersan jam 7 malam, di mana kita akan membahas juga kitab Injil Yohanes atau Lukas gitu. Nanti kita cek gitu ya pembahasannya jam 7 malam seperti biasa. Paginya untuk Rabu depan ada Rabu Ceria bersama lansia gitu ya. Untuk Rabu depan di tanggal 26 jam 10. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudari. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.